Buat teman-teman yang kemarin bertanya, Bang, Mbak Feni kemana kok lama nggak buat konten sama Mbak Feni? Mbak Feni masih seperti biasa sahabatku semua, yang dimana tetap jualan TOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Buat sahabat-sahabat daripada Malaysia yang kemarin bertanya-tanya, Mbak Feni kemana Bang? Kok nggak lama sih? Kok lama sekali nggak ngonten bersama Mbak Feni? Kebetulan Mbak Feni juga masih seperti biasa sahabatku semua, yang dimana kesehariannya jualan TOS. Dan kemarin ada juga yang bertanya, naiknya dolar apakah berpengaruh dengan jualannya Bang Toha? Sebenarnya barang-barang ada kenaikan seperti plastik, seperti gula, tapi untuk harga jualan masih tetap sama. Dan kemarin Mbak Feni juga sempat jualan teh tarik Malaysia, namun untuk saat ini belum buat lagi. Sebab di sini sahabatku semua, kalau untuk teh tarik misal kata dihargai harga yang cukup lumayan agak mahal, peminatnya kurang. Jadi untuk Bang Toha jualan TOS di sini satu cawan besar itu tak sampai Rp1.80 atau sekitar Rp3.000. Meskipun barang-barang naik, cuma Bang Toha hanya mengambil keuntungan sedikit saja. Dan inilah Mbak Feni. Mbak, ramai teman-teman daripada Malaysia yang bertanya, Mbak Feni kemana? Kok nggak pernah muncul? Jualan. Jualan ya? Iya. Mbak, kemarin kan sempat jualan TOS. Kok TOS sih? Teh tarik. Iya. Bagaimana Mbak sebenarnya? Peminatnya agak kurang atau memang baru awal-awal? Ya, masih awal-awal. Baru awal-awal? Kan belum mengenal. Belum mengenal? Iya. Satu hari bisa berapa ratus ribu Mbak untuk TOS kemarin? Untuk es teh kemarin? Teh tarik? Nggak tahu? 200.000? Nggak tahu ya. Oh, belum dihitung betul-betul ya? Untuk satu cawannya Rp5.000 Mbak? Iya. Untuk satu cawannya yang kemarin sahabat semua teh tariknya itu Rp5.000. Cuma di sini dengan harga Rp5.000 orang itu lebih banyak pilih yang harga Rp3.000 Iya, Mbak ya? pilih es teh. Lebih pilih es teh. Es teh itu kalau di Malaysia ada susunya loh Mbak. Kalau di sini enggak. Kalau di Indonesia enggak sahabatku semua. Jadi Mbak Feni masih seperti biasa sahabatku semua, kesehariannya jualan TOS dan Bang Toha. Untuk kesehariannya bantu mak mertua, kemudian merebus teh. Dan setelah sekian lama di kampung yang hampir 1 tahun, kini Bang Toha mencoba untuk membiasakan atau beradaptasi, yang dimana untuk saat ini memang Bang Toha belum bisa balik merantau ke Malaysia lagi. Ya alhamdulillah sahabatku semua, dari hasil merantau di Malaysia, Mbak Feni pun bisa jualan TOS ya Mbak ya. Meskipun keuntungannya memang tidak terlalu besar, tapi setidaknya bisa menyambung hidup sahabatku semua ke sehari-hari. Dan buat teman-teman daripada Malaysia, kemarin ada yang nge-gift Bang Toha ya, yang dimana nilainya sekitar Rp250.000. Meskipun diperuntukkan untuk Bang Toha, namun Bang Toha tak ambil, nanti Bang Toha akan belanjakan ikan. Untuk saat ini di kampungnya Bang Toha cuaca tengah panas, yang dimana sudah memasuki musim kemarau. Jadi sudah beberapa hari, hampir 2 minggu tidak turun hujan. Dan biasanya kalau sudah kemarau itu agak panjang sahabat semua. Dan semoga saja tidak terlalu panjang, sebab kalau terlalu panjang biasanya akan kekeringan, bahkan sumur-sumur sampai kering. Dan Bang Toha selama di rumah biasanya kerja hantar-hantar untuk Mbak Feni kalau misal kata TOS nya habis. Jadi kesehariannya Bang Toha hantar-hantar cari rumput. Iya, memang di kampung mau cari kerja misal kata pagi kerja, sore pulang, itu pun juga agak susah sahabat semua kalau tetap ya. Maksud saya kalau mencari pekerjaan tetap, tapi kalau untuk cari kerja macam kuli bangunan itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
Dan biasanya kalau orang yang sudah pernah merantau di negara tetangga, contohnya di Malaysia, sepertinya warga itu nggak percaya ya kalau mau kerja di kampung, sebab mereka berpikirnya, oh dia itu habis merantau di Malaysia, mana mau kerja di kampung. Dan terkenalnya di sini kalau pulang merantau daripada Malaysia, seolah-olah tabungannya banyak, punya uang ratusan juta di bank. Padahal tidak semuanya perantau pulang daripada merantau di Malaysia terus bawa uang ratusan juta, juga nggak seperti itu sahabatku semua. Kalaupun mungkin dikumpulkan tidak dibuat apa-apa, kayaknya punya. Tapi kalau sudah berumah tangga, sudah ada keperluan lain untuk punya uang tabungan ratusan juta, itu memang agak sulit. Tapi kalau di total misal kata, oh kerja daripada Malaysia, sekiranya punya hasil ratusan juta ada, cuma tidak berupa uang, kadang-kadang berupa rumah ataupun barang-barang lain. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau hantar TOS dulu, nanti Bang Toha sambung-sambung di tempat jualannya Bang Toha jual es teh. Dan jika Mbak Feni istirahat, isinya Bang Toha yang gantian jaga kedai. Kalau dicarikan orang lagi nggak mampu bayar sahabatku semua, sebab keuntungan hanya bisa untuk ya sekedar untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari dan untuk jajan-jajan. Jadi memang kalau ditanya perbedaannya dengan merantau bagaimana Bang, ya jelas beda jauh dengan merantau sahabat semua. Kalau merantau itu enaknya itu tiap bulan pasti dapat gaji. Kalau kerja macam ini kadang-kadang laris, kadang-kadang tidak pula laris. Dan kemarin yang bertanya kenapa Bang istrinya kok pakai emas di sini sahabatku semua, cuacanya itu beda dengan di Malaysia ya keadaannya. Yang dimana kalau di Malaysia misal kata lori yang muatan pasir atau muatan batu itu kan ditutup menggunakan penutup yang sangat rapat ya. Tapi kalau di sini itu enggak sahabatku semua, kadang-kadang ada muatan pasir, muatan tanah, ya ujung-ujungnya apa? Di sini berdebu jalanannya. Nah, tengok macam ini. Jadi setiap tepi jalan banyak debu-debu, sehingga istrinya Bang Toha selalu pakai emas. Di sini memang perbedaannya juga agak lumayan jauh dari segi jalan rayanya sahabatku semua, sebab rumahnya Bang Toha ini berada di area bawah pegunungan, yang dimana pegunungan tersebut diambil batunya, diambil pasirnya. Jadi di sini itu pertambangan. Namun untuk upah kerja yang ada di daerahnya Bang Toha memang terbilang agak rendah. Jadi ini secara fakta sahabatku semua. Bahkan banyak juga teman-teman dari Malaysia tak habis pikir, Bang, dengan upah kerja 500 ringgit di kampungnya Bang Toha, apakah bisa untuk memenuhi kecukupan sehari-hari, keperluan sehari-hari? Sebenarnya itu nggak cukup sahabatku semua, sebab di sini untuk segi perbelanjaan itu juga terbilang agak cukup lumayan mahal. Kalau kita misal kata berbelanja dengan uang 100.000 rupiah itu memang sangat apa ya, istilahnya sangat-sangat minim. Jadi memang perlu berjimat-jimat. Dan sedangkan di sini UMR-nya atau upah kerjanya satu bulan rata-rata kalau mengikuti peraturan daerah 2.300-an atau 2.400-an. Jadi persamaan cuma 500 ringgit dalam satu bulan. Makanya di sini pun sebagian untuk anak mudanya ada juga yang merantau di Malaysia. Jadi banyaklah yang merantau di Malaysia, mereka ada perubahan di kampungnya, yang dimana biasanya bangun rumah ataupun beli tanah ataupun beli motor. Tapi kalau di sini misal kata teringin beli tanah, ya memang perlu kerja yang cukup sangat lama, beda dengan di perantauan sahabatku semua. Nah ini istrinya Bang Toha yang jaga gantian. Kalau dikasih tambah tiket satu lagi memang tak cukup. Dek, kemarin kan dapat gift daripada teman-teman dari Malaysia 250.000 rupiah, ya kan? Sebenarnya untuk Bang Toha juga disuruh
perlulah untuk beli-beli jajan. Namun kita niatkan untuk berbelanja ikan kita bagikan kepada jiran-jiran ya. Jadi itu hari Bang Toha buat video sahabatku semua dengan istrinya Bang Toha beli ikan di pelabuhan, yang dimana penjualnya Bang Toha kasih uang ringgit, itu bahagianya luar biasa. Dan di situ ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang mensupport Bang Toha memberikan super tank, kalau dirupiahkan Rp250.000. Dan insya Allah nanti petang kalau Bang Toha tak busy bersama sang istri akan ke pelabuhan untuk beli ikan salai atau ikan panggang, dan Bang Toha akan bagikan kepada jiran-jiran sebelah. Dan terima kasih untuk sahabat daripada Malaysia yang telah berbagi rezeki. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita bersama-sama. Dan juga terima kasih buat penonton yang telah menonton videonya Bang Toha. Dan buat teman-teman kemarin yang request, Bang buat video masak-masak bersama sang istri, masak-masak di kebun atau di ladang. Insya Allah sahabatku semua, nanti kalau Bang Toha ada waktu luang bersama sang istri akan masak-masak di kebun. Kebetulan kemarin Bang Toha itu juga sudah beli itu ya, beli apa kalau di sini itu tungku. Jadi sudah beli tungku masak terbuat daripada tanah liat. Nantinya Bang Toha insya Allah akan masak-masak di kebun menggunakan kayu bakar. Jadi ditunggu saja sahabatku semua. Dan mungkin Bang Toha juga akan masak-masak petik hasil sayuran yang ada di kebun. Cuma sekarang Bang Toha belum menanam, tapi insya Allah beberapa hari ke depan mungkin Bang Toha akan tanam sayur-sayuran kembali dan nanti akan buat masak-masak di kebun. Dan alhamdulillah meskipun kebunnya kecil sahabatku semua, Bang Toha pun juga belum sempat ambil pisangnya. Dan di kebunnya Bang Toha alhamdulillah pisangnya pun juga berbuah cukup lumayan banyak. Nah sahabat-sahabatku tengok sendiri kan, di sini keadaan jerebunya memang begitu sangat banyak. Jadi beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan udaranya kan begitu sangat segar meskipun berada di bandar. Ya karena di Malaysia saya lihat tidak banyak begitu lalu lalang lori-lori yang apa ya istilahnya yang muat pasir batu, nggak terlalu banyak seperti di sini. Kalau di kampungnya Bang Toha memang begitu sangat banyak sekali, sebab kampungnya Bang Toha ini merupakan salah satu daerah pertambangan. Itu sebabnya istri selalu pakai emas. Kalau istri tak pakai emas, dia itu kalau malam nafasnya agak sesak sahabatku semua, sebab kekebalan tubuh seseorang ini kan berbeda-beda. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan lagi ke sawah sambil sumbang-sumbang, sambil bercerita, ataupun nanti Bang Toha juga akan pergi ke ladang lah. Kalau ke sawah agak cukup lumayan jauh, dan di kampung Bang Toha juga belum menjadi petani original dikarenakan juga belum punya sawah. Meskipun di Malaysia sebagai kerja tukang kebun, tapi di kampung kebunnya pun kecil. Jadi kalau ditanami cili pun hanya sekedar untuk masak-masak sendiri dan juga dibagikan pada jiran-jiran sebelah. Oh iya, saya itu selalu baca-baca komentar sahabatku semua. Meskipun tidak saya balas, biasanya saya akan balas dengan love. Ada juga komentar yang dimana lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara orang. Kamu ini suka muji-muji negara sebelah, sedangkan seolah-olah kamu di negara kamu sendiri kamu nggak bersyukur. Di sini untuk sahabatku semua yang berkomentar seperti itu, saya akan mencoba untuk menjelaskan biar sahabatku juga tidak salah paham. Yang dimana bukan saya tidak bersyukur hidup di negara sendiri, saya bersyukur hidup di Indonesia. Yang dimana mungkin kalau saya tidak hidup di Indonesia, mungkin saya juga tidak akan pergi ke negara tetangga untuk merantau ke Malaysia. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk sahabatku semua, kalaulah ada sebuah pilihan, misal kata di negara orang hujan emas, di negara sendiri hujan batu, ya lebih baik pilih di negara orang yang hujan emas. Kalau di sini sahabatku semua, yang dimana bukan hujan batu lagi, tapi hujan batu gelonggongan dari pegunungan, hujan batu besar-besar. Ibaratnya ya seperti ini ya, di tempat kita sahabatku semua, kalau kita bekerja sebagai buruh biasa saja,
cukup untuk makan, tidak berhutang itu sudah syukur alhamdulillah. Jadi bukan berarti kalau saya menceritakan sesuatu hal yang positif, pengalaman saya merantau di Malaysia, terus tidak cinta dengan tanah air, itu salah besar. Karena apa yang saya ceritakan itu semuanya fakta. Bahkan sampai-sampai teman-teman daripada Malaysia pun juga mensupport, mendoakan semoga dengan keadaan di Indonesia yang sekarang mata uangnya jatuh, mereka mendoakan loh, semoga rupiah kembali menguat lagi. Bahkan teman-teman dari Malaysia yang dimana banyak berwisata di Indonesia loh sahabatku semua, itu sudah sangat membantu perekonomian di negara kita. Dan perlu kalian ketahui, pelancong daripada Malaysia di antara pelancong yang paling terbanyak dan menduduki nomor 1 turis asing yang masuk ke Indonesia. Kurang apa lagi coba sahabatku semua. Kita punya negara tetangga yang dimana sudah sebegitu baiknya, diam-diam tapi juga menolong, ya kan, yang dimana saat ini rupiah tengah jatuh, justru ringgit menguat. Banyak warga Malaysia yang berdatangan ke Indonesia. Kita ucapkan terima kasih. Dan masih lagi jutaan orang Indonesia yang dimana merantau di Malaysia. Jalan-jalan di ladang sahabatku semua, yang dimana di sini Bang Toha akan menunjukkan suasana ladang di perkampungan Indonesia jika musim panas atau musim kemarau. Dan biasanya kalau sudah musim kemarau seperti ini, ladang-ladang itu tidak bisa ditanami apa-apa sahabatku semua, karena kering tanahnya. Jadi pertanian di sini hanya berharap dengan air hujan. Jadi kalau misal kata musim hujan sudah reda, maka warga pun juga tidak bisa tanam sahabatku semua. Dan di sana ada buah betik liar. Bang Toha coba tunjukkan ya. Buah betik liar yang ada di ladang Indonesia. Maksud saya ladang perkampungan Indonesia. Nah, macam ini sahabatku semua, buah betik liar. Sebenarnya buah ini rasanya juga manis, cuma isinya terlampau banyak. Dan ladangnya Bang Toha ada di bawah. Alhamdulillah kemarin pisangnya berbuah cukup lebat, yang dimana tadi Bang Toha lalu pun nampaknya sudah masak. Jadi hari ini Bang Toha mau panen. Nah, itu dia sahabatku semua. Inilah ladang atau kebunnya Bang Toha, yang dimana Bang Toha tanami cili, kemudian ada buah pisang yang nampaknya sudah masak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Malaysia harga pisang seperti ini mungkin agak mahal ya, tapi kalau di sini perumpama dijual paling-paling cuma Rp80.000 ataupun Rp100.000, itu pun paling mahal. Tapi mungkin kalau Rp100.000 tak sampai sahabatku semua. Dan sebagian pisang yang masak sudah dimakan oleh burung. Ada 3 biji dimakan oleh burung. Dan Bang Toha mau panggil istri untuk saya ajak panen buah pisang. Ladang ini memang tidak luas sahabatku semua, cuma hanya untuk apa ya, keperluan sehari-hari sajalah. Dan Bang Toha juga tanami buah avocado, cuma karena belum tumbuh besar jadi belum bisa berbuah. Sebagian pisangnya sih, sebagian buah betiknya juga sudah berbuah, cuma belum ada yang masak. Harus menunggu mungkin sekitar 3 bulanan lagi. Kalau untuk cilinya alhamdulillah cukup berbuah lebat. Jadi meskipun hidup di kampung, tapi Bang Toha tidak bisa bekerja di kebun, memetik hasil kebun sehari-hari, tidak macam di Malaysia sahabatku semua. Alhamdulillah kebun yang saya beli daripada merantau di Malaysia
Jika saya tanami buah-buahan ataupun sayur, alhamdulillah bertumbuh subur. Dan ini kali pertama panen buah pisang yang sudah hampir sepenuhnya masak dan tidak dijual sahabatku semua, dimakan sendiri dan nanti dibagikan kepada jiran-jiran sebelah, sebab kalau dijual harganya pun juga terlampau murah. Alhamdulillah. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Jadi kalau buah pisang di Indonesia, meskipun ini buahnya tergolong agak gemuk-gemuk, namun harga buah pisang di Indonesia memang sangat murah sekali.